Banyak yang belajar dan berlatih menjawab soal-soal TOEFL setiap harinya, namun tetap gagal dan tidak berhasil memperoleh skor TOEFL yang mereka inginkan atau skor TOEFL yang sangat tinggi. Kenapa? Mungkin karena mereka melewatkan 10 hal penting yang akan saya ungkap dan saya bahas pada 10 soal TOEFL written expression ini. Jawab soalnya dulu, lalu kita bahas ya. Let's start. Untuk nomor 26 ini, pilihan D, housing prices. Housing adalah adjective, lalu prices adalah plural noun. Urutannya masih tepat karena adjective mengikuti noun. Selain itu, prices sebagai countable noun juga sudah tepat karena adanya akhiran S yang menunjukkan bahwa prices adalah plural noun. Pilihan C, a drastic collapse. E adalah article, lalu drastic adalah adjective, lalu collapse adalah noun. Sudah tepat, karena urutan dari atau word order dari noun phrase, beberapa di antaranya adalah noun yang diikuti adjective dan diikuti article. Collapse dalam konteks ini sebagai countable noun juga sudah ditentukan jumlahnya dengan akhiran E yang menunjukkan bahwa collapse jumlahnya satu atau singular. Pilihan A, the first sign sudah benar. First adalah ordinal numbers, dan signs dengan akhiran S adalah plural noun. Dalam hal ini sudah tepat, karena ordinal number tidak menentukan suatu noun singular atau plural, karena ordinal number hanya menunjukkan urutan. First adalah ke satu. Oleh karena itu, noun setelahnya bisa singular, plural, atau uncountable noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, economist head. Sekilas, seperti sudah benar, economist adalah subjek, lalu head adalah verb. Namun, dikarenakan adanya rarely, yang merupakan salah satu dari negative expressions atau negative words, hal tersebut akan membentuk susunan subject-verb yang akan berubah menjadi verb-subject, yang dikenal dengan pola inverted structure. Pola inverted structure terdapat 4. Salah satunya adalah apabila kita menemukan salah satu dari beberapa negative words atau negative expression, maka susunan subject-verb akan berubah menjadi verb-subject. Oleh karena itu, seharusnya economist head berubah menjadi head economist. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 27. Untuk nomor 27 ini, pilihan D, artificial intelligence. Artificial adalah adjective, lalu intelligence adalah noun. Urutan noun phrase atau word order untuk noun phrase masih tepat, karena adjective bisa mengikuti noun. Pilihan C, significantly improve, sudah tepat. Improve adalah verb 3 yang muncul setelah adanya has. Dan significantly adalah adverb. Dalam hal ini letaknya berada di antara dua verbs, has dan improve. Masih tepat. Hal ini karena adverb adalah bentuk kata yang hampir bisa muncul di mana saja, terkecuali dalam 2-3 letak. Berada di antara dua verbs, masih tepat. Pilihan A, mind-blowing. Apabila kita menemukan beberapa kata yang dihubungkan dengan strip, maka kata-kata tersebut sudah berubah menjadi satu kelompok, yang disebut dengan hyphenated adjective. Oleh karena itu, kata mind dengan kata blowing seluruhnya sudah berubah menjadi adjective. Setelahnya ada discovery yang merupakan noun. Urutannya masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B, several algorithms. Kesalahannya terletak pada penempatan determiner atau quantifier several. Sebelumnya muncul highly advanced. Highly adalah adverb, lalu advanced adalah adjective, dan algorithms adalah noun. Several sebagai number seharusnya berada
di paling kiri atau sebelum adverb highly agar urutan dari noun phrase-nya tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 28. Untuk nomor 28 ini, tirelessly adalah adverb. Masih tepat. Letaknya berada di antara reduced adjective clause working dan preposition to. Masih tepat karena tidak berada pada 2-3 letak adverb yang tidak diperbolehkan. Pilihan B juga sudah tepat. Virus di sini bukanlah subjek untuk were. Were adalah subjek untuk scientist. Karena scientist memiliki akhiran S sebagai plural subject, maka verb dari plural subject scientist tersebut sudah tepat, yaitu were. Sedangkan virus adalah object of preposition dari for. Pilihan D, highly established, juga sudah tepat. Highly adalah adverb, established adalah verb 3 yang berubah menjadi adjective, medical adalah adjective, lalu journals adalah noun. Urutannya masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C, publishing. Publishing adalah reduced adjective clause yang bisa diketahui dari ciri veing yang muncul setelah noun. Namun yang salah adalah apabila reduced adjective clause tersebut berbentuk verb ing, maka lanjutannya seharusnya objek. Di sini kita menemukan in yang merupakan preposition. Oleh karena itu verb yang dipakai seharusnya bukan verb ing, namun verb 3. Bentuk awal dari reduced adjective clause tersebut adalah which were published. Ketika diterjemahkan pun maknanya lebih berterima, yang dipublikasikan di beberapa jurnal medis. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 29. Untuk nomor 29 ini, had established, sudah benar. Karena penggunaan had, has, atau have, setelahnya akan muncul past participle atau verb 3. Establish adalah verb 3, sudah tepat. Pilihan B, along adalah preposition. Lalu the Mississippi River adalah object of preposition dari along. Masih tepat. Pilihan C, before adalah conjunction. The first European settlers adalah subject, lalu arrive adalah verb. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah D. They traded, sekilas sudah benar. They adalah subjek, lalu traded adalah verb. Namun perlu kita ketahui bahwa satu subjek dan satu verb, atau yang disebut sebagai main clause, hanya bisa muncul satu pasang dalam setiap soal TOEFL. Main clause untuk soal ini sudah muncul, yaitu the Native Americans, lalu had established. Oleh karena itu, apabila kita menemukan adanya subjek verb kembali, maka subjek verb tersebut wajib memiliki conjunction. Karena terdapat koma, maka conjunction yang perlu dipilih adalah coordinate conjunction. Salah satunya adalah and they traded. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 30. Untuk nomor 30 ini, pilihan D, the initial clinical trials. Initial dengan akhiran AL adalah adjective. Clinical dengan akhiran AL adalah adjective, lalu trials dengan akhiran S adalah plural noun. Urutannya masih tepat. Pilihan C, dietary adalah adjective, lalu habits adalah noun.
Word order atau urutan untuk noun phrase-nya juga masih tepat. Pilihan A, suggest dengan akhiran S menunjukkan bahwa suggest adalah verb 1 untuk uncountable noun recent research yang berfungsi sebagai singular subject. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B, important information. Walaupun urutannya sudah tepat, important adalah adjective, lalu information adalah noun. Namun, information ternyata adalah uncountable noun. Uncountable noun tidak diperbolehkan memiliki akhiran S, ES, dan IES. Seharusnya informations tanpa S, information. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 31. Untuk nomor 31 ini, the comity claim sudah tepat. The comity adalah subjek, lalu conjunction-nya adalah although, lalu claim adalah verb 2. Masih tepat. Pilihan B, would benefit. Would adalah salah satu dari modal verb, dan benefit adalah base verb atau venal, dan hal ini sudah tepat. Karena verb yang wajib muncul setelah modal verbs adalah base form of verb atau base verb. Benefit adalah base verb. Masih tepat. Pilihan D, numerous complaints. Dengan adanya numerous, mewajibkan noun atau countable noun yang muncul setelahnya menjadi plural noun. Dengan adanya akhiran S, maka sudah tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C, they. They adalah subject plural pronoun. Namun kalau kita melihat kalimatnya, they actually cause numerous complaints. Mereka menyebabkan berbagai complaint atau keluhan. Seharusnya pronoun yang dipakai bukanlah they, namun it. Karena yang menyebabkan keluhan-keluhan tersebut adalah the new regulation. The new regulation adalah singular noun. Oleh karena itu pronoun yang dipakai haruslah singular pronoun it. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Let's go to number 32. Untuk nomor 32 ini, the lecture sudah tepat. The bisa digunakan untuk segala jenis noun. Untuk singular countable noun, singular plural noun, dan uncountable noun. Lecture artinya ceramah. Oleh karena itu, penggunaan the lecture sudah tepat. Pilihan B, their surroundings. Surroundings dengan akhiran S menunjukkan bahwa surroundings adalah plural noun. Lalu their adalah possessive adjective yang merujuk pada machines. Masih tepat. Pilihan D, unexpected obstacles. Sudah tepat. Unexpected adalah verb 3 yang berubah menjadi adjective, lalu obstacles adalah plural noun. Urutannya masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C, and to respond. Hal ini tidak tepat karena dengan adanya coordinate conjunction and, maka bentuk kata atau frasa yang muncul sebelum dan setelah and tersebut haruslah sama atau paralel. Sebelumnya kita menemukan processing atau gerund. Oleh karena itu, yang muncul setelah and seharusnya gerund pula. To respond seharusnya berubah menjadi responding. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 33. Untuk nomor 33 ini, modern democracies.
Modern adalah adjective, lalu democracies adalah noun. Lebih tepatnya dengan akhiran IES adalah plural noun. Urutan noun phrase masih tepat. Pilihan C, change adalah verb 3, masih tepat karena muncul setelah have. Dramatically sebagai adverb kita abaikan. Oleh karena itu, cara membacanya adalah have changed. Change adalah past participle atau verb 3 yang muncul setelah have. Masih tepat. Pilihan A, the rapid growth. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan definite article the bisa digunakan untuk segala jenis noun. Growth adalah countable noun. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Have bukanlah verb untuk platforms. Karena platforms muncul setelah of, maka social media platforms adalah object of preposition dari of. Have di sini adalah verb untuk subjek the rapid growth, yang merupakan singular subject atau subjek tunggal. Verb yang dipakai untuk singular subject bukanlah have, namun seharusnya has. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 34. Untuk nomor 34 ini, pilihan D sudah tepat. Implemented di sini sebenarnya adalah verb 3. Apabila terdapat ciri noun plus verb 3, itu adalah salah satu ciri dari reduced adjective clause. Kalimat awalnya dari implemented ini adalah which were implemented. Which sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu were sebagai be verb disembunyikan. Tersisa implemented atau verb 3. Pilihan C, strict quarantine. Strict adalah adjective, lalu quarantine adalah noun. Urutannya masih tepat. Pilihan A, the scientist dengan akhiran S adalah plural subject. Sudah tepat karena terdapat plural be verb were. Oleh karena itu jawabannya adalah B. How could the virus spread adalah kalimat tanya. Dan pada soal TOEFL tidak akan pernah terdapat kalimat tanya. Penjelasan yang kedua adalah adverb clause conjunction tidak akan pernah merangkap conjunction sekaligus subjek. Adverb clause conjunction hanya berfungsi sebagai conjunction saja. Oleh karena itu, kata yang harus muncul setelahnya adalah subjek. Dengan penjelasan tersebut, seharusnya the virus yang menjadi subjek berada tepat setelah how. Lalu verb dari could muncul setelah the virus yang membentuk pernyataan CSV atau conjunction subject verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 35. Untuk nomor 35 ini, pilihan D, valuable insights dengan akhiran able adalah adjective, lalu insights dengan akhiran S adalah plural countable noun. Urutannya masih tepat. Pilihan C, behavioral dengan akhiran AL adalah adjective, lalu finance adalah noun. Urutannya masih tepat. Pilihan A, economist dengan akhiran S adalah plural subject. Economist adalah para ekonom atau pakar ekonomi. Verbnya sudah tepat karena have adalah plural verb. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Many researches. Research adalah uncountable noun. Oleh karena itu, akhiran ES tidak diperlukan. Selain itu, determiner yang dipakai bukan untuk many. Karena many adalah countable noun. Determiner yang dipakai seharusnya much. Menjadi much research. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Kalau kamu ingin peroleh skor TOEFL di atas 550, dengan mempelajari seluruh strategi menjawab soal TOEFL secara lengkap, dengan materi tes TOEFL yang paling terkini dan updated, kamu bisa belajar dengan saya dan tim pengajar saya di AEP Academy. Dengan klik salah satu tautan yang berada di deskripsi video ini. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.